Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya lo bukan? Dan jancuk sudah masuk ke kalimat thayyibah. Ada orang tiba-tiba sarungnya segini, padahal bukan orang Madura. Terus dia merasa yang nggak sarungnya begini berarti nggak ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Apa namanya lo bukan? Oke. Ya, Sayyidah Khadijah itu menyampaikan cintanya terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidah Khadijah itu melakukan beberapa strategi-strategi yang elegan untuk mendekati Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu ketika menikahi Sayyidah Khadijah di umur yang sangat muda, 25. Sayyidah Khadijah itu sudah umur sekitar 40 tahun dalam riwayat. Dan Sayyidah Khadijah itu yang jatuh cinta. Nah, soal gimana cara apresiasi kita kepada pilih kasih itu kepada orang yang berbeda, gini, pada dasarnya metode pendidikan Nabi Muhammad itu adalah kesetaraan dan keakraban. Nabi itu kan nggak punya murid, nggak punya santri, nggak punya siswa. Nabi itu punya sahabat, karena setara dan akrab. Karena Nabi ingin saling belajar satu sama lain. Makanya Nabi bilang, antum a'lamu bi umurid dunyakum, dalam perkara-perkara duniawi kamu itu lebih ahli dari saya, dan saya yang akan belajar kepada kamu. Itu dasarnya adalah keakraban dan kesetaraan pola pendidikan Nabi. Karena omongan sahabat itu seringkali lebih didengar dari omongan guru atau orang tua. Makanya ayah saya dulu kalau saya nggak bisa diomongin tuh manggil sahabat saya, tolong itu bilangin si Husin biar begini. Karena omongan sahabat itu lebih diterima dan mengena biasa. Dari segi bahasa, tidak menggurui dan lain sebagainya. Nah, dari sana itu akar dasarnya. Kalau harus ada yang di reward dan punishment, pada prinsipnya dia tidak keluar dari prinsip kesetaraan dan keakraban itu. Itu tidak muncul dari diskriminasi atau pilih kasih. Karena Nabi itu salah satu visi utamanya adalah menyetarakan kelompok-kelompok yang terdiskriminasi itu. Bilal itu pernah diinjak kepalanya oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah. Maka untuk membalas diskriminasi sedemikian rupa kepada Bilal dan kaumnya, ketika Fathu Mekah itu dibuka, Nabi menyuruh Bilal naik ke Ka'bah, kemudian azan dari atas Ka'bah. Ka'bah yang suci, yang menjadi kiblat bagi semua umat Islam, dalam satu momen ada di kakinya Sayyidina Bilal, dan Sayyidina Bilal memanggil umat Islam dalam azan memuji Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian semua kafir Quraisy pada saat itu ada yang terperangah, ada yang malu, kok bisa ini orang hitam ini dijunjung sedemikian tinggi oleh Nabi Muhammad. Kalau ini ada nggak, Bib? Justru semakin murid yang makin kamu sayangi, makin berat tugasnya. Itu misalkan diterapkan oleh Mbah Dullah di kajian di Pati. Dia terhadap murid yang disayangi, dia lebih keras. Di wayang juga gitu, Bib. Durna itu sangat sayang kepada Bima. Bima itu sampai disuruh mencebur laut. Jadi intinya ini kalau di Islam ada nggak? Jadi semakin kita sayang pada murid itu, semakin tugasnya lebih berat dari yang lain-lain. Ada nggak? Iya. Jadi ada beberapa sahabat itu yang ketika beliau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat, mereka ketika mengambil keputusan-keputusan dan ternyata keputusan itu tepat dan benar, mereka berkata, shadaqa khalili Muhammad, benar apa yang dikatakan saudaraku Muhammad. Karena mereka mendapatkan treatment khusus dari Nabi Muhammad. Ada beberapa sahabat itu yang
mereka bukan hanya menjadi ahlus sufa, orang yang mendapatkan treatment di masjidnya Nabi Muhammad, tapi di rumahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Zaid bin Sabit, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya, sehingga mereka punya informasi-informasi yang tidak diketahui oleh sahabat lain. Anda belajar bagaimana cara bersenggama, bagaimana cara mandi, bagaimana cara kencing, buang air besar, itu kan dari riwayat-riwayat Sayyidah Aisyah yang tidak mungkin orang lain itu mendapatkan itu. Jadi ada beberapa sahabat yang kemudian oleh Nabi di treatment secara khusus. Soal kencing, Bit, sorry aku tanya lagi ya, betul nggak sih kita tuh nggak berpikir yang esensial sekarang ini di bidang apapun? Pemda nggak tahu kalau Mojokerto berlomba-lomba untuk syar'i. Ini pengulangan sejarah. Dulu Jogja, Mataram kan terbagi dua, Jogja sama Solo. Jogja sama Keraton Solo ini berlomba-lomba untuk saling siapa yang paling Islam, gitu loh. Dari belangkonnya, nah sekarang perda syariat kan, justru yang esensial enggak. Ini masih rumor, tapi aku mungkin bener mungkin enggak. Aku itu ibu-ibu baru bisa kencing berdiri setelah SMA. Dari kecil sampai kelas 2 kencingku itu jongkok, Bu, karena kiai mengajarkan begitu. Gini, Beb, nggak usah aku buka ya, tapi gini loh. Gini. Terus setelah selesai ambil batu istinja. Tapi tiba-tiba sekarang semua kencing berdiri dan orang yang antri di belakang tuh bisa ngelihat pantat kita. Ibu-ibu nggak pernah masuk ruang cowok kan? Sekali-sekali masuk deh, gitu loh. Kalau di petugasnya bilang ini untuk cowok, lo ini juga untuk cowok, gitu. Maksudnya milih ibu itu untuk cowok juga kan, gitu, gitu. Kalau kita antri di bandara ini deg, itu kencing kita melorotin, yang belakang lihat. Di Arab enggak, masih kamar-kamar. Saya baru umroh kemarin. Aku gak sholat tapi umroh, Bib. Masih kamar-kamar. Jadi masuk ke dalam. Nah, katanya tolong dicek. Aku bisa salah, tapi ada banyak yang punya ide kencing berdiri itu orang-orang jenis kelamin yang itu. Jadi kita anti jenis kelamin yang itu, katakanlah, oke? Ngerti maksud saya? Tapi ini dibiarkan bikin perda syariah, tapi kencing berdiri. Gimana coba? Pinjam HP enggak? Ini touchscreen ini banyak dibilang dari jenis kelamin yang itu idenya, touchscreen. Supaya makin lama, entah 10 tahun lagi kita terbiasa melambai. Loh, enggak, kalau ini benar, ayo dong kita berpikir yang esensial. Berlomba-lomba bikin perda syariah, tapi kencing berdiri. Sampai yang kencing berdiri mulai kapan? Mulai di Jakarta. Saya itu SMA karena sudah nggak ada tempat kencing lagi yang jongkok. Kiaiku mengajarkan, katanya ini Islam, katanya harus jongkok. Dan katanya kalau jongkok itu otot-ototnya lebih kuat untuk mengeluarkan keseluruhan itu, otot perut, otot apa. Tapi sekarang aku nggak bisa, mana ada kencing jongkok sekarang. Aku dulu kalau kencing berdiri katain anjing sama teman-temanku, kayak anjing lu. Tapi sekarang sudah jadi rutin, gak kerasa. Aku lebih dalam udah ngomongnya daripada Habib itu loh, gitu loh. Makasih. Itu gimana, Habib? Kalau soal, jadi kita mikirnya nggak esensial, cuman harus begini, harus pakaian begini, oke lah. Tapi itu bukan esensi syar'i kalau menurutku. Ya, saya tuh bahkan lebih membingungkan juga, kencing berdiri dan gak ada ceboknya, Pak. Itu ada yang memang keluar ya, ada yang di beberapa tempat yang semakin mewah katanya itu dia cuma nempel di dinding-dindingnya, nggak ada pancurannya. Makanya saya selama ada tempat kencing yang bisa ada WC-nya, walaupun WC duduk dan ada semprotannya, saya berusaha di sana tuh. Jadi
sambil Jangan saya dibuang, datang. jangan dibuang, Enggak jangan dibuang, dibuka. Bre. Cuman Soalnya kalau Arab lebih gede. jadi saya datang itu melihat orang-orang yang kencing berdiri. Bentar dulu, kalau orang biasa itu anak tikus. Kalau orang Arab anak kucing. Jadi saya lihat orang kencing berdiri itu, ya udah, saya masuk ke WC kalau ada air buat, kecuali WC-nya nembak dari belakang ya, gak bisa ya buat cebok. Makanya saya masuk ke WC duduk, itu saya jongkok di WC duduk. Gak boleh, Beb. Makanya secara etika masyarakat sekarang gak boleh, tapi saya jongkok dengan semangat saya seorang muslim. Taek modern-modern nih. Saya itu sekarang berpikir untuk mbok ya ayo kita jangan mau itu disetir oleh zaman seenaknya. Saya bicara ini di berbagai tempat karena bagi saya ini perjuangan. Adik saya minggu lalu itu mau cari satu jenis motor Yamaha, beli cash, se-Jakarta Timur gak ada yang ngasih, dealer. Wajib kredit katanya. Karena kalau kredit itu dikasih lebih murah, tapi dealernya dibuat dengan skema tertentu lebih beruntung. Padahal kata Nabi, hindari utang. Selama kamu masih ada yang mau dimakan hari ini, walaupun yang besok mau dimakan gak ada, maka jangan utang, kata Nabi. Karena utang itu kebingungan di siang hari dan kepikiran di malam hari. Kata Nabi tuh, hutang itu kehinaan di siang hari dan kebingungan di malam Berarti hari. kartu tol itu gimana? Soalnya kan aku bayar tol sekarang misalkan 5.000, tapi dengan beli 100.000 belum tentu yang 95.000 aku pakai hari ini kan. Iya. Tapi udah ngutang kan, udah ngasih ngutang, utangan. iya. Gimana itu, Islam nggak? Iya makanya itu yang kok misal, maksud saya sekarang itu orang kalau kredit bah lebih dianggap kaya sehingga lebih diberi privilege. Anda di Jakarta kalau pakai kartu kredit ada diskon-diskon tertentu. Anda pergi ke Ion Mall Tanjung Barat tuh, Beb, di Blok M sekarang aku pernah sudah duduk nggak sama kamu sama Wafa, nih Wafa ada Wafa ya. Udah duduk di Blok M, Beb, udah pesen kopi, nggak bisa, ternyata harus pakai kartu. Aku bawa cash dan banyak duit gitu, Beb. Duitnya presiden ya. Kalau mau ngutang nggak bisa ngutang, apa namanya lo bukan? Yuk mas kendangi mas, saya yuk. Kalau tambah tuh, wa, ga, pa, dung, aminor mas, aminor. Dung, kalau mau ngutang nggak bisa. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya lo bukan? Enggak, ibu-ibu kurang ibu-ibu ngomong janjinya kurang tartil. Tajwidnya yang bener bu, jancuk gitu. Ya, berdiri. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya lo bukan? Iku sing pakai jilbab merah cuman jancuk. Jancuk. Karena jancuk itu tidak jorok, tapi jancuk itu kalau dengan jancuk pun aku tidak bisa menjumpaimu, dengan air mata mana lagi aku akan menjumpaimu. Oke? Ayo bu, kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya lo bukan? Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, maaf Pak Wakil Bupati, ini nggak Bapak, tapi kata Cak Nun jancuk sudah masuk ke kalimat thayyibah. Ya. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya lo bukan? Ayo maju-maju jangan pantang mundur, ayo mundur-mundur jangan pantang maju, maju pantang mundur itu kuno, mundur pantang maju juga kuno, semua pada wae namanya sami mawon pun ku tak menyesali walau diri ini
Jancuk dia jadikan kedua, jancuk cinta kedua darinya, biarlah aku terima. Iya, itu Bib. Jadi utang itu juga nggak boleh Bib, terlalu banyak Bib. Kok aku ya gak merasa iki panggungku ya. Tapi ya intinya Anda itu ya dikunyah dulu lah sebelum nelan segala sesuatu, karena zaman itu kan bikin kita makin jadi orang yang aneh itu. Saya pernah ngajak teman Madura saya dari kampung di Surabaya, di dekat stasiun itu ada yang namanya Hanamasa restoran, masak sendiri. Terus teman saya bilang, loh lah opo? Pakai bahasa Madura dia bilang, kita kesini karena kita malas masak. Karena kalau kita kesini disuruh masak, ya mending aku ngasih uang saku ke istriku, masak di rumah. Kita kesini karena malas masak. Kemudian di Bondowoso saya pernah antri ATM. Saya ATM BCA itu, kemudian di dalam ada orang Madura pakai sarung segini itu. Kemudian dia ngambil sekitar mungkin 30 juta itu untuk ngontrak sawah setahun biasanya, atau 6 bulan gitu. Dia ambil lama kan, sekali keluar 2,5 juta. Terus setiap keluar jadi lama, ternyata saya lihat karena dia hitung. Terus saya sebagai orang Madura yang sudah intelektual, saya tidak senang melihat kebodohan ini. Maka saya masuk kepala saya doang, saya masuk kepala terus saya bilang, Pak, tak usah hitung boleh Pak, gak usah dihitung lagi Pak. Duit dia keluar kepalanya doang. Nah, keluar kepalanya doang ini yang bikin saya paling tersinggung sebenarnya. Dia keluar kepalanya doang, terus dia bilang, jangankan sama mesin yang buatan bangsamu. Terus dia masuk lagi. Kalau saya Mbah Sujiwo Tejo, saya udah meso itu. Saya tersinggung tuh. Mesonya apa? Saya tersinggung karena menurut saya itu kebodohan. Sampai suatu saat saya store tunai di ATM BCA, nyetor 1 juta, masuknya 800.000 Pak. Saya husnudzon kepada ATM dan suudzon kepada istri saya, karena mungkin istri saya ngambil diam-diam dari kantong saya. Tapi ketika kejadian itu berlangsung 3 kali, saya telepon halo BCA dan cari di Google, ternyata itu memang mungkin, mesin itu salah, itu mungkin. Tinggal Anda lapor ke halo BCA, nanti diurus agar uang Anda dikembalikan. Tapi kan kita gak pernah suudzon kepada mesin, tapi kita suudzon kepada manusia. Padahal mesin itu buatannya manusia, dia bisa salah, manusianya aja bisa salah apalagi mesinnya. Tapi kan modernisme membuat kita harus husnudzon kepada mesin, sehingga ada orang dibilang kafir, dibilang sesat, dibilang ini, dibilang itu di media sosial, Anda percaya dengan, padahal Anda gak pernah ketemu Sujiwo Tejo. Kemudian ada orang bilang, oh Sujiwo Tejo itu begini, begitu, Anda harus benci Sujiwo Tejo. Tiba-tiba Anda ketemu Sujiwo Tejo, oh iki wong sing bangsat iku ya. Anda percaya mesin loh, Anda gak pernah ketemu. Anda percaya kepada orang yang kemudian menyebarkan informasi di mesin, padahal Anda gak tahu siapa yang menyebarkan itu. Padahal satu hadis itu bisa tidak diterima periwayatannya kalau si periwayat itu pernah kencing berdiri, karena dianggap mungkin dia bisa berbohong. Jadi semua kita itu gak pantas. Bu, kencing berdiri gini ya Bu ya, ini saya antri, ini kencing di depan Bu,
ini antri, bisa ngeliat pantatnya Bu. Itu loh. Jadi kemungkinan memang dibikin oleh kaum mungkin loh ya. Dan kita bisa ngeliat begini loh sebelah-sebelah. Iya bisa. Serius ini serius loh Bu. Di Arab masih kamar-kamar loh. Jadi ya kalau tidak bisa menciptakan satu kemajuan yang positif, paling tidak kita waspada, mengoreksi dan mengubah kemajuan yang negatif itu, karena senyatanya itu kemunduran. Makanya seorang sufi itu pernah menghabisi seorang khalifah yang begitu berpikir bahwa dia sudah memajukan bangsanya. Kemudian kata sufi itu, seandainya suatu hari kamu gak bisa kencing dan hanya bisa disembuhkan dengan setengah kekuasaanmu kamu berikan kepada orang lain, gimana? Saya kasih itu setengah kekuasaannya. Oke. Awalnya dia bilang, kalau kamu nggak bisa minum, akan bisa kalau kamu ngasih setengah, saya kasih setengah. Terus setelah itu, kalau air yang sudah kamu minum nggak bisa keluar kecuali setengahnya lagi harus kamu keluarkan. Kamu milih mana? Saya keluarkan yang setengah kekuasaan saya. Berarti nggak ada artinya itu kekuasaan. Untuk mengkritik bahwa apa kemajuan-kemajuan itu kalau tidak berbasis kepada nilai yang kita pikirkan. Kenapa kita justru curiga kepada kearifan lokal yang itu dipikirkan dengan baik-baik oleh leluhur-leluhur kita, dengan berkata orang bodoh itu kan disebutnya kampungan. Loh kenapa kampungan? Saya tersinggung kemarin, detik.com memuat orang Bondowoso, karena di Bondowoso itu baru ada mall. Bulan lalu di Bondowoso ada mall, sebelumnya di Bondowoso ada mall sih, cuman namanya Indomaret dan Alfamaret. Bulan lalu Bondowoso mall pertama dibuka di Bondowoso. Kemudian ada orang naik eskalator, dia buka sendalnya karena kata dia eskalatornya bersih. Karena itu bagus, berarti dia jaga kebersihan, dia menghormati tukang ngepel di mall dong. Saya punya kebiasaan kalau di bandara habis buang air besar, saya keluar, kemudian ada tukang bersih-bersih yang siap mau masuk ke bekas saya nggak mau tuh, saya tahan dulu biar jejak-jejak baunya semuanya hilang. Iya, karena kasihan, itu kan tuntutan untuk dia, tapi kan saya berhak untuk nahan diri di sana dan dia nggak boleh masuk. Itu nggak melanggar SOP dia, karena kasihan dia mau nggak mau harus masuk mencium aroma-aroma gak enak dari bekas saya. Nah, kemudian dia bilang, lihatlah orang Bondowoso naik eskalator aja buka sendal, dan orang kota dari Jakarta tertawa. Padahal kita kalau ke kota, kita yang ngakak ngelihat orang kota tuh. Karena mau ngelihat sawah aja dia bayar ratusan ribu atau jutaan. Mau makan jagung rebus aja dia bayar puluhan ribu atau ratusan ribu. Kita justru ngakak, lihatlah orang kota. Mau udara bersih aja harus ke rumah sakit. Padahal kami di Bondowoso. Jadi kategori maju mundur, terbelakang, terdepan, itu kategori-kategori yang harus kita cek benar-benar apa enggak, substansial apa enggak, agar kita termasuk dalam ajaran Islam. Ada orang tiba-tiba sarungnya segini padahal bukan orang Madura, terus dia merasa yang enggak sarungnya begini berarti enggak ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Saya gak keberatan orang itu ngangkat sarungnya sampai di atas mata kaki, bagus kalau itu karena kecintaan kepada Nabi Muhammad. Namun kecintaan kepada Nabi Muhammad di antara yang paling utama adalah cinta kepada Nabi Muhammad karena kerendahan hatinya, nggak pernah sombong itu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, saya ini tuan dari seluruh manusia Bani Adam tapi gak ada kebanggaan sedikit pun, kata Nabi Muhammad. Itunya juga dicontoh, jangan cuman ininya. Karena kata Nabi, angkat sarungmu, celanamu sampai di atas mata kaki agar kamu tidak sombong. Karena dulu orang Arab di bawah mata kaki itu simbol kesombongan, kayak kamu nenteng tas Hermes lah kalau sekarang.
Itu pendidikan dari Nabi Muhammad agar gak sombong. Sayyidina Abu Bakar datang ke Nabi, Nabi, sarung saya di bawah mata kaki, kamu sombong gak? Enggak. Ya gak apa-apa, karena intinya itu cara Nabi mendidik secara substansi agar kita gak sombong. Simbolnya dengan di atas mata kaki pakaian bawah kita, baik sarung ataupun celana. Maka saya gak terima kalau ada orang celana sarungnya di atas mata kaki kemudian sombong merasa dirinya paling benar dan paling nyunnah. Gak ada masalah di atas mata kaki, tapi jangan merasa paling benar dan paling sunnah. Hormati, karena intinya diangkat itu biar gak sombong. Kok ini justru sombong karena diangkat, kan aneh, paradoks itu, anomali. Jadi jangan gampang itu di trigger. Oh ini islami, oh ini maju, oh ini kota, oh ini modern. Wong modernisme itu dimulai dari abad ke-17 sampai abad ke-20. 3 abad modernisme itu menguasai dunia. Setelah itu muncul postmodernisme yang mengoreksi modernisme, dan dia menemukan hasil bahwa 3 abad ini mengalahkan puluhan abad yang telah dilalui oleh kearifan lokal. Kerusakan 3 abad modernisme ini melebihi kerusakan yang ditimpakan oleh puluhan abad orang-orang masa lalu, nenek moyang, orang-orang yang kita sebut terbelakang dengan kearifan lokalnya yang kita curigai itu. Jadi makanya saya gak mau kita lepas tuh dari kebudayaan kita, dari nenek moyang kita. Apa yang maju dan mundur itu bukan tolak ukur zaman. Maju dan mundur itu kan tolak ukur substansi, mana yang lebih memudahkan, memajukan, mencerdaskan, dan memberikan rasa. Itu